Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Syifa Enzio Mamondol. Jadi di sini memang akun baru teman-teman, dan kalian mungkin banyak juga yang nanya kenapa Mama Syifa kemarin nggak upload, karena memang masih progres pembangunan rumah modal nekat untuk neneknya Syifa. Di sini Mama Syifa juga sambil menjawab pertanyaan, dan juga mungkin kalian bertanya kenapa nenek Syifa bangun rumah. Ya bukan rumah sih, lebih ke pondok gitu. Karena memang kalian tahu lah ya, rencana Mam Syifa dari jauh-jauh hari pengen buka usaha. Dan alhamdulillah nenek Syifa ada rezeki sedikit, jadi mau nyicil tanahnya Mam Syifa. Jadi tanah ini nggak dijual ke orang lain, melainkan dijual ke neneknya Syifa teman-teman. Jadi daripada ngontrak, karena itu Pak suami mau bangun-bangun pondok-pondok sederhana. Ya selagi nunggu modal Mam Syifa kesimpan, dan juga nenek Syifa nyicil untuk bayar tanah kayak gitu loh teman-teman. Karena memang posisinya sekarang ini untuk modal belum cukup, plus juga zionya masih kecil ya. Jadi mungkin kalau untuk bangun rumah modal nekat, ya bisa jadi rumah modal nekat kurang lebih 1 tahun ini nanti jadi nenek Syifa punya ya, maksudnya punya nenek Syifa. Ya Allah, Mam Syifa sampai balik-balik ya. Kemarin banyak banget ya rekomendasi Mam Syifa kenapa channel YouTube-nya nggak ada kata memondol. Ini Mam Syifa tambahkan kata memondol. Dan juga ada yang nanya kenapa nggak disamain aja sama kemarin. Jadi kalau disamain sama kemarin itu terdeteksi ulang akunnya Mam Syifa, malah kena pelanggaran lagi. Jadi malas aja Mam Syifa ya. Jadi Mam Syifa tambahkan kata NGO-nya teman-teman, supaya lebih berbeda dengan akun yang sebelumnya. Kalau ditanya sedih sih sedih teman-teman, tapi apalah mau dikata, karena jujur ya kalau mau berlarut dengan yang kemarin yang ada nggak maju-maju gitu kan. Jadi ini bikin akun baru, mudah-mudahan di akun baru ini cepat terkumpul 1K4K-nya. Ya setidaknya bisa ngumpulin momen-momen di dalam satu channel dan bisa dilihat di kemudian hari. Jujur ya, channel Mama Syifa Memondol itu yang Mama Syifa sedihkan bukan melainkan apanya teman-teman, kayak dolarnya. Memang sekarang ini kan dolar turun banget. Tapi kalau Mama Syifa bangun akun baru, otomatis kan belum monetisasi, belum dapat pendapatan gitu. Tapi yang sangat disayangkan, di dalam channel YouTube Mama Syifa Memondol itu videonya banyak banget ya, dari zaman Syifanya kecil, dari zaman tinggal di rumah kontrakan, sampai di dalam video YouTube-nya itu ada sekitar 1,2 ribu video yang kenang-kenangannya itu yang susah untuk dilupakan itu loh teman-teman. Bahkan Mam Syifa itu sampai minta tolong sama orang dalamnya YouTube untuk setidaknya nggak usah lah Mam Syifa monetisasi ataupun mendapatkan iklan. Setidaknya video-videonya itu kembali lagi dan bisa disimpan, maksudnya biar Mam Syifa sekeluarga aja nonton nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Kalau udah terblokir, memang terblokir habis, nggak ada satu video pun yang tersisa. Jadi itu ya alasan Mam Syifa kenapa nggak menggunakan nama Mama Syifa Memondol, melainkan Mama Syifa Enzio Mamondol. Tetap ditambahkan Mamondol supaya kan udah ada ciri khasnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau orang cari Mamondol langsung dapat channel yang baru ini. Oke teman-teman, jadi hari ini memang kerja bakti bareng-bareng semua. Ini kondisi kandang mau dibongkar, jadi separuh mau dijadikan rumah neneknya Syifa, separuh mau dijadikan kandang gitu ya. Kalau kalian nanya pembangunan rumah nenek Syifa di sebelah mana, sebelahnya itu pas banget teman-teman, bersebelahan dengan kandang. Jadi posisinya yang dekat banyak pohon pisang itu nanti mau ditebang pohon pisangnya dan mau dibangun pondok-pondok untuk neneknya Syifa teman-teman. Jadi itu teman-teman, rencana kan kemana memang mau dijual, mau bikin sertifikat, mau dijual ini tanah teman-teman. Tapi alhamdulillah nenek Syifa ada rezeki juga, ya walaupun nggak bisa cash secara cicil, tapi kan istilahnya lebih enak jatuh ke orang tua ataupun keluarga sendiri, karena posisinya kan di sini tuh udah ada airnya, udah ada wifi-nya, udah ada pondoknya juga. Jadi setidaknya nanti Mam Syifa mau upload video YouTube bisa mampir sebentar untuk upload, karena kan di tempat orang lain kan kita nggak mungkin ya numpang-numpang video orang, numpang-numpang wifi-nya orang. Tapi kalau misalkan di rumah orang tua sendiri, otomatis kan tidak terjadi permasalahan sama nenek Syifa gitu. Ya bisa dibilang kalau nggak teman-teman, kalau nggak terhalang oleh, pokoknya Mam Syifa berencana kayak gitu. Tapi kedepannya kan kita nggak tahu. Memang pengen berusaha di pinggir jalan teman-teman ya, karena Pak suami juga bilang umurnya juga udah udah lumayan, nanti memulai usaha di umur yang lumayan tua kan
malah capek gitu teman-teman. Jadi pas umur 35 itu udah punya usaha sendiri. Memang sih targetnya Mam Sipa kemarin kan umur 35, tapi kalau di tahun depan insya Allah kalau nggak ada halangan baru umur 33 gitu ya. Karena diulang Pak suami, walaupun sekarang mungkin jabatan Pak suami lebih apa ya, lebih bukan lebih sih naik daripada sebelumnya, tapi memang saya enak kerja di orang, lebih enak kita buka usaha sendiri. Karena posisinya kan kalau buka usaha sendiri itu apa ya, mendapatkan keuntungan tuh jauh lebih besar ya daripada kita kerja di orang. Dan tingkat kesuksesan itu jauh lebih besar dibandingkan kita kerja sama orang. Oke lah, nggak usah ngomong nanti takutnya ada yang salah. Di sini masih Pak lanjut aja ini ya, Pak suami langsung menebang aja ini si pohon pisang teman-teman. Kalian jangan salfok ya, memang kondisi kepalanya Faros itu masih kelihatan jahitannya teman-teman. Sebetulnya kan kemarin itu rambutnya panjang supaya nutupin bekas jahitan, tapi kan namanya dia masih sekolah nggak diperbolehkan untuk berambut panjang. Jadi kalau Faros itu motongnya itu pendek, bekas jahitannya itu kelihatan banget. Jadi hari ini ada kakek Sipa, ada Faros, ada Pak suami, ada nenek Sipa, ada Mam Sipa juga, dan juga ada Kurnia. Kalau untuk Mam Sipa di sini memang posisinya Mam Sipa nggak masuk ke dalam video dikarenakan memang teman-teman nggak menggunakan hijab. Oke, di sini agak bersemangat beraktivitasnya. Mam Sipa mau tambahkan musik, yuk ditonton dan disimak sampai habis. Jadi kalau kalian komen kenapa kandangnya kotor banget, karena jujur Mam Sipa sama Pak suami juga nggak ngebantuin kakek Nasipa untuk ngebersihkan kandang, karena memang kerjaan tuh lagi banyak-banyaknya teman-teman ya. Jadi posisinya memang Mam Sipa tuh masih bersih-bersihkan halaman rumah modal nekat dulu. Karena itulah namanya mungkin orang tua cowok, kalian bisa tahu kan istilahnya kadang yang cowok itu kurang bersih lah teman-teman. Ya paling bersih itu kalau misalkan kayak Mam Sipa nanti ikutan, Pak Su juga ikutan kayak gitu ya. Yang penting kita kerjasama aja ini mau ngeberesin. Pokok adalah kebiasaan teman-teman, kebiasaan yang kurang bersih itu. Jadi memang kalau kalian lihat setiap kali Mam Sipa penguatan kandang selalu berantakan, memang kurang dijaga gitu kebersihannya. Tapi biar aja lah ya, karena memang kan namanya kalau dibilangin atau dibilang istilahnya selalu jaga kebersihan ya, sering juga dibilang mungkin kakek Nasipa nggak bisa menghandle sendiri ya, harus dibantu juga kayak gitu kan. Oke, di sini memang dipotong di sebelah ujung sana untuk dijadikan tempat pembuangan batang-batang pisang dan juga para daun-daun pisang, maksudnya pelepah-pelepah pisang. Diangkat-angkat dulu. Jujur ya, sekarang itu Mam Sipa di YouTube itu sudah tidak mengharapkan yang namanya dulu kan ngejar duit banget ya, sekarang itu kayak lebih ngejar kenang-kenangan ya. Mana tahu suatu saat jadi orang sukses, jadi orang yang kaya seberau ya, amin amin ya Allah amin. Jadi bisa lihat kenang-kenangan dari bawah itu ternyata begini gitu. Nah ya, kalau kata orang kan mimpi, apa salahnya kita mimpi yang tinggi teman-teman, apalagi diiringi dengan usaha yang keras untuk mencapainya, insya Allah bisa gitu ya. Kalau ditanya teman-teman, Pak suami itu sebetulnya udah mau mulai berusaha bikin atau buka usaha di tahun-tahun ini dengan modal nekat juga. Tapi Mam Sipa bilang karena kita posisinya masih punya anak bayi, resikonya itu sangatlah tinggi teman-teman ya, kalau misalkan kita nekat sekarang, karena otomatis kita modal pas-pasan ya, nggak mungkin kan kita pinjam ke bank ataupun pinjaman ke
maksudnya minjam modal gitu kan, dengan kita masih baru merintis usaha. Jadi Mama Sipa bilang mending kita sabar menabung sampai kita punya budget yang pas, kita buka usaha sendiri. Jadi namanya kita buka usaha sendiri otomatis teman-teman kan gak langsung rame gitu ya. Jadi istilahnya waktu dia belum rame, kita itu kayak nggak pusing dengan cicilan atau kreditan yang harus kita bayar. Jadi itu Mama Sipa bilang sama Pak suami, mending kita sabar dulu sampai kita punya teman-teman ya, punya budget sendiri untuk yang namanya bangun usaha dengan uang tabungan kayak gitu. Karena itulah teman-teman, di sini posisinya memang banyak teman-teman Pak suami itu sudah keluar dari perusahaannya dan ngebangun usahanya sendiri, dan alhamdulillah mereka tuh pada sukses gitu ya. Di sini jangan salah fokus sama dengan baju Mama Sipa yang pendek ya, boleh lah teman-teman. Jujur sebetulnya Mama Sipa tuh pengen banget ngonten tidak menggunakan hijab, tapi Mama Sipa masih masih belum terlalu pede teman-teman, karena terkadang itu ngonten pakai hijab itu panas ya, tapi mending Mama Sipa bilang nggak apa-apa lah panas-panas, jadi tetap pakai hijab lah ngontennya gitu kan, kayak udah dari ciri khas dari awal sampai sekarang gitu. Jadi ini semua barang-barang yang penting dibakar. Kalau kalian nanya posisi rumahnya nanti di pas dekat Batako ini teman-teman. Kalau untuk Fasi Kurnia itu belum datang karena posisinya memang motor di sana itu lagi lagi dipakai sama keluarga ipar atau keluarga suami adiknya Mama Sipa. Jadi ini belum pada datang, pada sudah tengah hari gitu. Nah, di sini Kurnianya udah datang teman-teman ya, dijemput tadi sama nenek Sipa. Lalu dipotong dari singso aja teman-teman. Karena alhamdulillah dibilang Pak suami sejak ada singso, Pak suami udah nggak capek dan nggak repot lagi yang namanya memotong menggunakan gergaji. Kalau kalian nanya kenapa nggak dibantu sama Pak suami, sebetulnya Pak suami udah bantu yang lain. Jadi kalau neneknya Sipa itu memang tipikal perempuan yang kuat teman-teman. Sedikit cerita ya, waktu Mama Sipa baru pindah ke Berau ini, posisinya itu kan belum punya warung ya. Jadi waktu itu ngebangun pondok itu Mama Sipa bareng neneknya Sipa gitu. Jadi nenek Sipa itu kayak bisa dibilang kuat banget tenaganya, walaupun dia seorang ibu-ibu yang udah hampir kepala 50 gitu. Oke, jadi ini kalian bisa udah nampak ya di sebelah sini teman-teman. Pas itu kemarin di tempat tanaman si timun teman-teman, timunnya udah dipindahkan ke sebelah. Ini ada beberapa pisang yang masak, beberapa juga yang nggak masak. Ya ini pohon pisang memang tinggi itu lebih teman-teman, lebih tinggi daripada pohon pisang di sekitarnya karena ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya karena memang di sini kan tempat kandang ternak, otomatis kan lebih subur tanamannya gitu ya. Kalau dibilang sayang sih sayang, ada kalau nggak salah 2 tandan besar teman-teman, itu 2 atau 3 tandan itu udah gede-gede ya, maksudnya itu sudah ya palingan nunggu-nunggu sebulan atau 2 bulanan itu sudah berbuah, udah kuning-kuning gitu kan. Tapi karena memang mau dibangun secepatnya ya, menghindari biaya kontrakan, karena untuk di tempat kontrakan Mama sekarang itu kalau Mama Sipa manggilnya Mama Hen teman-teman ya. Di tempat kontrakan Mama Hen sekarang ini memang untuk bayar rumahnya 700, terus juga harus beli air tiap hari,
sekali beli itu 60.000, belum juga istilahnya token untuk mamahan sama adik-adik. Jadi memang ya 2 juta, 2,5 atau 3 jutaan habis juga sebulan, karena itu memang dikejar untuk bangun rumah di sini. Otomatis nanti nggak apa, teman-teman udah nggak bayar, istilahnya itu nggak bayar kontrakan lagi, dan jauh lebih hemat karena kan udah tinggal di rumah sendiri, udah nggak bayar air, ya palingan ngebantuin Mam Sipa untuk ngisi listrik dan juga bayar wifi kayak gitu aja gitu ya. Ya jauh lebih hemat lah, di Nek Sipa kan lumayan ya uang untuk kontrakan yang biasanya habis 2 juta itu bisa dibayarkan untuk cicilan tanah. Karena memang kalau Nenek Sipa bilang kalau untuk dicicil insya Allah Mama bisa, tapi kalau untuk cash nggak bisa. Ya walaupun teman-teman, kenapa kalau kalian nanya kenapa nggak dikasih aja Mam Sipa, karena memang Mam Sipa juga butuh untuk modal usaha teman-teman ya. Memang Mam Sipa jual itu jauh lebih murah dibandingkan Mam Sipa jual ke orang lain kayak gitu. Oke, jadi di sini memang ini belum ada progres atau proses pembangunan rumah, masih pembersihan untuk area kandang dan juga perpohonan yang mau ditanamin di tanahnya ya. Memang posisinya itu bersebelahan banget dengan teman-teman, dengan kandang, tapi memang nanti mau dibersihkan ya, nggak mungkin kan Nenek Sipa itu tinggal di sebelah tapi dengan keadaan kandang sebelahnya kotor kan kasihan juga. Memang kayaknya pelan-pelan juga ternak istilahnya nggak terlalu banyak supaya teman-teman, supaya nanti nggak terlalu kotor juga. Plus juga kalau misalkan Mam Sipa terwujud dan cita-cita tercapai lancar terus, itu memang nggak bawa ternak ke calon tanah yang mau dibeli teman-teman, karena memang kalau kita misalkan jualan masa nggak mungkin kan kita pelihara ayam terus juga bebek, otomatis kurang bersih. Plus juga nanti istilahnya nggak ada waktu ya ngebersihkan kandang, apalagi dengan keadaan kandang yang seperti ini kan nggak mungkin kalau kita untuk dipakai jualan gitu ya. Oke, terima kasih udah simak video Mam Sipa dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi next video. Bye-bye.